Pendukung militan Capres keturunan Yaman kembali menfitnah Gus Menteri, cucu ulama besar Nahdlatul Ulama, semakin menegaskan bahwa warga NU haram hukumnya memilih Anies Baswedan, Capres yang didukung pembenci-pembenci NU dan para ulamanya. Sosok seorang Menteri Agama. Dari dulu kita tahu Menteri Agama itu kita pahami sebagai orang yang betul-betul memahami agama Islam. Karena tadi sepanjang acara sudah saya namanya beliau selalu zikir, subhanallah, masuk. Pusat konsentrasi saya. Nalar super kacau dari Menteri Agama kita. Gara-gara zikir rusak konsentrasi. Bisa ya? Ya itu kan head spin ya. Jadi pelintiran kebencian. Artinya apa? Gus Yakut itu berbicara dalam situasi bercanda, tidak serius, nggak melecehkan, nggak menghinakan zikir, santai. Habis kata-kata gitu kalau sudah apa ini penistaan mungkin ya? Masuk nggak sih ke penistaan agama? Saya kira sih masuk ya. Pendapat saya masuk ini. Jadi memelintir kebenaran untuk menangguk kebencian antipati bagi orang yang mengakses informasi yang disuguhkan dengan cara memotong-motong video dengan framing dengan yang lain-lain. Ibu rektor atau pimpinan majelis taklim. Tapi luar biasa ini menunjukkan bahwa memang pantas ini jadi rektor jelas Islam. Kalau nggak tapi nggak mikir terus ya kayak Islam. Jagat media kembali dihebohkan oleh para kadrun jongosnya keturunan imigran Yaman yang kembali berulah menyerang Gus Menteri Yakut Holkomas dengan menarasikan potongan video Gus Yakut yang dinarasikan seolah-olah beliau telah melecehkan zikir. Bahkan beliau kembali dinarasikan telah menista agama oleh Saiful Zaman, pendukung militan Anies Baswedan yang banyak dalam kontennya dia gemar sekali menebar fitnah kepada pihak-pihak yang dianggapnya akan menjadi lawan dari Anies Baswedan. Dalam potongan video yang beredar, yang jelas video tersebut dibuat dan diramaikan oleh Bani Kadrun pemuja keturunan bangsa jahiliyah. Gus Menteri dinarasikan telah melecehkan zikir karena telah mengatakan mengganggu konsentrasi beliau, sehingga membuat ingatan beliau lupa dengan nama Rektor Amani Lubis yang mengundang beliau. Konteks yang dibicarakan Gus Yakut jelas adalah sebuah bentuk guyonan untuk mencairkan suasana, dan itu merupakan ciri khas ulama Nahdlatul Ulama yang selalu membawakan ajaran Islam dengan penuh kebahagiaan. Bukan seperti ulama dari bangsa keturunan Yaman yang ketika menyampaikan ajaran Islam disampaikan dengan penuh kekerasan, ucapan-ucapan kotor, cacian serta kebencian yang senantiasa keluar dari mulut-mulut sampah para kadrun keturunan Yaman. Ada yang sengaja tidak ditampilkan dalam potongan video tersebut oleh para kadrun penjilat burit keturunan Yaman, yaitu ketika Gus Yakut selesai guyonan tentang zikir Bu Rektor, Gus Yakut menyampaikan, zikir yang selalu dibaca oleh Ibu Rektor menunjukkan Bu Amani Lubis memang pantas menjadi rektor di sebuah universitas Islam. Inilah yang sengaja tidak ditampilkan oleh Bani Kadrun penyembah keturunan imigran, karena ketika potongan video tersebut ditampilkan, jelas kalimat sebelumnya adalah sebuah guyonan yang sama sekali tidak ada unsur pelecehan. Tapi yang namanya Bani Kadrun, manusia yang sudah tertular sifat jahiliyah dari junjungannya yang merupakan keturunan bangsa jahiliyah, jelas tidak akan bisa melihat suatu kebenaran karena hati mereka telah dipenuhi oleh kobaran api kebencian. Akan tetapi biarlah, semakin mereka menunjukkan sifat jahiliyah yang telah mereka warisi dari junjungannya, semakin membuat kita bangsa Indonesia khususnya warga NU sadar bahwa mereka semua para kadrun pendukung Anies Baswedan adalah kelompok yang sangat getol memusuhi NU dan para tokoh-tokohnya. Dan jika sudah seperti itu, maka haram hukumnya bagi warga NU untuk mendukung Anies Baswedan yang jelas-jelas didukung oleh gerombolan yang militan memusuhi NU. Saiful Zaman juga jelas merupakan buzzer RP-nya Anies Baswedan, namun entah mengapa dia juga sangat getol menyerang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.
Lihatlah di setiap kontennya di saat dia sedang membahas kader NU yang sedang terkena suatu kasus tertentu. Dia tidak segan menyeret serta merendahkan NU secara lembaga. Dan itu jelas merupakan usaha dia menghancurkan martabat NU di mata umat Islam Indonesia. Maka tidak heran jika dalam kasus ini, pendukung militan Anies Baswedan ini juga sangat bersemangat ikut menarasikan potongan video Gus Menteri Agama dengan tuduhan-tuduhan biadab yang sangat memancing amarah kita yang mendengarnya. Jadi dia lupa nama Rektor UIN. Kemudian dia menyalahkan pada zikir yang dilakukan oleh Rektor UIN itu. Astagfirullahaladzim. Gak perlu kemudian hal seperti itu ditimpakan kesalahannya pada pihak lain. Bahkan pihak lainnya ini adalah zikir. Masya Allah, itulah kejinya fitnah kan gitu. Dan sejak zaman Nabi kan memang ada itu yang soal istri, salah satu istri beliau itu. Ya, kalau yang tukang ngaji pasti paham yang saya maksud. Saya nggak tega menceritakan karena itu contoh yang berat mengenai akibat fitnah. Dan hari ini juga kita melihat itu sampai segitunya gitu. Menangguk kebencian dari kesalahpahaman atas suguhan informasi yang dipelintir kan. Kita ulangi, jadi zikir subhanallah, masya Allah, alhamdulillah itu merusak konsentrasinya yakut. Ngeri gak sih? Dan dia katakan itu sambil tertawa. Saya ingin katakan, ya jangan pernah Anda bayangkan bahwa Rasulullah ketika berdakwah itu berdiri di atas mobil Pajero, kemudian enggak, santai bos. Lihat orang-orang Khawarij, karena dia terlalu serius, tegang, agama itu tegang, seolah-olah tidak boleh, penjara banget. Enggak, agama itu tidak memenjarakan kita, santai aja. Nanti pihak pendukung Yakut bilang, ala Saiful Jamanil lebay. Hei, lebay sebelah mananya? Ini kita bicara prinsip agama. Dalam beragama kita harus tegak lurus. Bukti yang penting, bukan sekedar koar-koar. Tegak lurus dalam beragama tai kucing. Mana suara kalian ketika Abdul Somad jelas-jelas menghina Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi dan wahyu yang diturunkan kepada beliau tak mampu mewujudkan rahmatan lil alamin karena beliau tertekan dengan orang-orang yang tidak suka dengan wahyu yang diturunkan. Mana suara kalian ketika Sugi Nur melantunkan lafaz azan kemudian dengan sengaja ia sambung dengan gonggongan anjing? Mana suara kalian ketika Rocky Gerung mengatakan kitab suci itu fiksi? Dan Anies Baswedan mantan gubernur yang hanya pandai merangkai kata mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah berisi tentang kata-kata. Mana suara kalian ketika Aditya Willy politisi Partai Nasdrun menyetarakan Anies Baswedan dengan para nabi hanya untuk membela Anies ketika dia banyak dihujat oleh segenap anak bangsa? Sungguh menjijikan kalian gerombolan manusia pemuja kaum keturunan imigran. Buktinya tak apa yang kau maksudkan hai manusia super goblok Saiful Zaman. Apakah bukti bahwa kalian adalah gerombolan manusia paling munafik di dunia yang hanya menuduh orang lain menistakan agama jika orang tersebut berseberangan dengan gerombolan kalian? Namun ketika orang-orang yang menista agama merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kalian, kalian hanya mingkem 1000 bahasa, menutup mata, bahkan pura-pura tulis seolah-olah kalian tidak mendengar apa-apa. Menjijikan, sungguh sangat menjijikan gerombolan kalian Bani Kadrun pemuja keturunan Yaman. Tidak sadarkah kalian telah mempertontonkan sendiri sifat munafik kalian? Kita bangsa Indonesia yang masih waras otaknya pasti akan selalu ingat di mana tempat kalian berada. Kalian semua berada dalam barisan capres keturunan imigran. Dan kita bangsa pribumi Indonesia tidak akan membiarkan tanah Nusantara dikuasai oleh keturunan bangsa jahiliyah yang didukung gerombolan manusia munafik perusak agama dan bangsa.